kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang komponen perangkat keras. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nesta Panjega. Nama saya Wina Jelita Zega. Nama saya Desta Wirjayanto. Baik, penjelasan pertama adalah komponen perangkat keras. Komponen perangkat keras ini terbagi atas beberapa dasar. Yang pertama, server. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan jenis layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dalam RAM yang besar, juga dengan sistem operasi jaringan network. Tugas utama server adalah untuk melayani komputer klien. Berikut merupakan fungsi dari server sesuai jenisnya. Yang pertama, server aplikasi, yang kedua server data, dan yang ketiga server proxy. Yang kedua adalah workstation. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Sebuah workstation harus mempunyai jaringan, aplikasi jaringan, dan kabel untuk menghubungkannya. Pemanfaatan jaringan tersebut dapat berupa sharing dan data sharing printer. Apabila terjadi kerusakan pada komputer workstation, maka komputer digunakan tidak dapat masuk ke dalam jaringan sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lain dalam jaringan tersebut. Yang ketiga adalah LAN care. LAN care adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan LAN. Fungsi LAN care adalah menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya dalam sebuah jaringan LAN. Melalui LAN ini, setiap komputer dapat saling menukar data atau mengakses perangkat, misalnya printer. Bagian keempat yaitu hub. Hub adalah perangkat jaringan yang bertugas sebagai penyambung dan menguatkan sinyal kabel UTP. Hub memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tempat menambahkan atau mengurangi workstation. Yang kedua, seperti radiator, yaitu untuk menambahkan jarak atau network. Yang ketiga yaitu bisa mendukung interface yang berbeda. Yang keempat, mempunyai fitur atau isolasi kerusakan. Dan yang kelima, mempunyai pengolahan yang tersentralisasi atau koleksi informasi diagnostik. Baik, saya akan melanjutkan bagian 5 tentang switch. Switch merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Switch memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu A. Sebagai penguat sinyal, B. Untuk menghubungkan kabel-kabel UTP, C. Menghubungkan antara komputer dalam LAN. Bagian 6. Router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan sebagai penghubung atau penerus data antar dua segmen jaringan atau lebih. Fungsi dari router adalah sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan yang akan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan. Kita masuk ke bagian nomor 7, kabel. Yang dimana kabel itu merupakan bagian terpenting dari jaringan komputer, yang dimana menghubungkan antara komputer dan server ke switch yang lainnya. Berikut merupakan jenis-jenis kabel jaringan. 1. Kabel UTP, kabel STP, kabel coaxial, dan kabel fiber optik. Yang pertama, kabel UTP, yang dimana kabel ini merupakan kabel yang sering digunakan pada jaringan lokal. Kabel UTP ini terdiri dari 8 kawat yang ditandai dengan 8 warna yang berbeda. Kabel UTP terbagi menjadi 5 kategori. 1. Kategori 1 digunakan untuk telekomunikasi, telepon, dan tidak sesuai untuk transmisi data. Yang kedua, kategori 2
digunakan untuk melakukan transmisi data sampai kecepatan 4 Mbps. Yang ketiga, kategori 3 digunakan untuk mengomunikasikan transmisi data sampai dengan 10 Mbps. Yang keempat, kategori 4 digunakan untuk mengomunikasikan transmisi data sampai kecepatan 16 Mbps. Yang kelima, kategori 5 digunakan untuk mengakomodasikan transmisi data sampai dengan kecepatan 100 Mbps. Masuk kita ke nomor 2, yaitu kabel STP. Kabel ini adalah kabel jaringan yang secara fisik sama dengan kabel UTP. Tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel STP mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektronik. STP sering digunakan untuk jaringan dengan topologi ring. Kita masuk ke bagian 3, yaitu kabel koaksial. Kabel ini adalah sarana penyalur atau pengalih hantar yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Baik, masuk kita ke 4, kabel fiber optik. Di mana kabel ini adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Fiber optik memiliki dua metode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Untuk mode transmisi single menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih bagus. Sedangkan multi menggunakan LED sebagai media transmisinya sehingga jangkauannya tidak terlalu jauh. Baik, masuk kita ke nomor 8, yaitu repeater. Repeater adalah suatu alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Repeater juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Untuk mengcover daerah-daerah yang lemah sinyal Wi-Fi dari server. Yang kedua, untuk meningkatkan jangkauan sinyal dari server dan untuk mempermudah akses sinyal Wi-Fi dari server. Demikian penjelasan tentang komponen perangkat keras. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dari kami.